Selamat pagi. Saat ini kita akan belajar mengenai masih tetap transformasi. Kalau kemarin kita belajar transformasi mengenai translasi ya atau pergeseran. Hari ini kita akan belajar mengenai transformasi yang kedua, yaitu refleksi atau sering disebut dengan pencerminan. Jadi refleksi itu adalah pencerminan. Dalam refleksi atau pencerminan ada 8 bagian lagi. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, apabila sebuah titik itu dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau sebuah titik dicerminkan, andai ini sebuah titik A dan dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya atau A-actionnya adalah, tadi titiknya adalah X, Y, maka A-actionnya, bayangannya, X-nya tetap, hanya Y-nya yang berganti. Y-nya menjadi negatif Y. Hanya begitu saja dia. Hanya Y-nya yang berganti tanda. Kalau di sini positif, maka di sini negatif. Nah, seandainya nanti di sini negatif, maka di sini harus positif. Jadi dia simpel saja. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, langsung kita masuk contoh biar lebih jelas. Tentukan bayangan M apabila titik M 4,7 jika direfleksikan terhadap sumbu X atau jika dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukanlah bayangannya. Tadi titik M adalah 4,7. Lalu dicerminkan terhadap sumbu X. Ingat tadi ya, maka M aksennya adalah X-nya tetap 4, maka Y-nya menjadi, kebetulan di sini positif, maka dia menjadi negatif 7. Maka bayangan M adalah 4, negatif 7. Lalu pencerminan yang kedua adalah apabila dicerminkan terhadap sumbu Y. Apabila sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia kebalikan dari si sumbu X tadi. Jika titiknya X, Y, maka bayangannya adalah apabila X-nya positif menjadi negatif, sedangkan Y-nya adalah tetap. Ya. Kalau nanti di sini negatif, maka bayangannya harus positif. Mengingatnya ya gampang saja, hanya kebalikan dari pencerminan terhadap sumbu X. Kita masuk ke contoh. Tentukan bayangan M 4,7 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. M-nya 4,7, maka M aksennya atau bayangannya adalah, ikuti tetap patokannya ini ya, negatif X, maka 4 menjadi negatif 4, sedangkan si Y-nya tetap. Maka bayangan M aksennya menjadi negatif 4,7. Lalu pencerminan yang ketiga adalah apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau tadi A dan B adalah pencerminan terhadap sumbu X atau sumbu Y, ini terhadap garis ya. Garis Y sama dengan X. Apabila titiknya X, Y dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah kamu tinggal balikkan saja titik asal tersebut. Tadi X, Y, maka bayangannya menjadi Y, X. Kita lihat contoh. Tentukan bayangan M 4,7 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka M 4,7 bayangannya menjadi 7,4. Hanya kebalikannya saja ya. Oke, yang pertama, yang kedua, yang ketiga masih gampang. Kita lihat yang keempat adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Bagaimana bayangannya? Apabila sebuah titiknya adalah X, Y, maka bayangannya menjadi balikkan Y dengan X tapi tandanya berubah. Begitu dia. Balikkan Y dengan X lalu tandanya berubah. Karena kebetulan dia ini sama-sama positif, maka bayangannya adalah negatif. Nantinya kalau titikmu negatif, maka bayangannya harus positif. Kita lihat contoh. Tentukan bayangan titik N 2, negatif 3 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif
X. Tadi titiknya 2,-3 ya, maka bayangannya lihat. Balikkan dia 3, lalu tandanya berubah ya. Negatif 3 menjadi positif 3. 2 menjadi negatif 2. Begitu saja. Sangat mudah ya. Yang keempat, refleksi terhadap titik pusat O 0,0. Nah, apabila titiknya adalah X, Y, maka bayangannya kamu tinggal tandanya saja yang berubah menjadi negatif X, negatif Y. Lagi-lagi saya ingatkan, kalau bayangannya negatif itu artinya lawan dari si titik asal. Kalau di sini positif, maka di sini negatif. Nah, seandainya titiknya negatif, maka bayangannya harus positif. Kita lihat contohnya. Tentukan bayangan titik N 2,-3 yang dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0. Perhatikan 2,-3, maka bayangannya 2 kan positif menjadi negatif 2. Negatif 3 dia negatif menjadi positif 3. Yang kelima adalah mengenai refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, yang ini agak berbeda sedikit ya. Kalau titiknya X, Y, maka bayangannya menjadi 2 kali si H kurangi X, Y. 2 kali H kurang X, Y. Langsung aja masuk ke contoh biar lebih paham. Tentukan bayangan titik N 2,-3 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Kita buat ya, N 2,-3 ini X-nya, si 2, Y-nya negatif 3. Maka bayangannya tadi kan rumusnya adalah 2H kurang X, 2H kurang X, Y. Selalu biasakan tulis dulu rumus, 2H. H itu adalah si negatif 2. Maka menjadi 2 kali negatif 2. X-nya 2 ya. 2 kali negatif 2 dikurang 2. 2 ini dari mana? Dari si X. Koma, perhatikan tanda koma. Koma si Y, Y-nya negatif 3. Artinya si Y ini tetap, nggak usah kamu hitung lagi. Yang perlu kamu hitung adalah untuk si X. 2 kali negatif 2, negatif 4. Negatif 4 kurangi 2, negatif 6. Maka bayangannya adalah negatif 6, negatif 3. Yang terakhir adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Ini kebalikan dari yang garis X sama dengan H ya. Oke, sama seperti yang tadi. Bedanya apa? Kalau di sini X-nya yang tetap, yang berubah adalah Y-nya. Y-nya mencari Y-nya 2K kurang Y. Kalau tadi 2H kurang X. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Tentukan bayangan titik N 2,-3 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Oke, selalu tulis begini dulu ya. 2,-3 ini X, ini Y. Maka N aksennya tulis dulu rumusnya. X, 2K kurang Y. X-nya tetap 2 ya, selalu 2. Nggak berubah. Ini yang perlu kamu isi. 2, K-nya berapa? K-nya 3, ini dia. K-nya 3 dikurang. Perhatikan ya tanda, hati-hati dengan tanda. Dikurang Y-nya negatif 3. Nih, dikurang negatif 3. 2-nya masih tetap. 2 kali 3, 6. Dikurang negatif 3. Ketemu negatif dengan negatif. Tanda menjadi positif. Positif 3. 2, 6 tambah 3, 9. Maka bayangan dari 2,-3 adalah 2,9. Jadi refleksi itu masih sangat-sangat mudah. Saya harap semua bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, silakan tanya dan tulis di kolom komentar. Terima kasih.